Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel tutorialan, di mana di channel ini kita bisa berdiskusi bareng, sharing bareng, dan harapannya bisa sukses bareng-bareng. Bagaimana kabar sobat semua? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Pada video kali ini kita akan belajar dan berdiskusi bareng lagi tentang GoFood nih, yaitu lebih tepatnya kita akan belajar bareng tentang bagaimana sih menentukan harga jual di GoFood. Seperti yang diketahui, jika kita berjualan di GoFood, maka kita akan terkena sharing profit sebesar 20% plus Rp1.000. Bukan hanya itu, pada video kali ini kita juga akan belajar sedikit basic mengenai cara menghitung atau menentukan harga jual produk di offline. Harapannya jika kita mengetahui hitung-hitungan dasar untuk menentukan harga, kita bisa lebih leluasa memainkan harga itu jika kita ingin berjualan di online ataupun mengikuti promo-promo yang ada di GoFood. Jadi biar bisa tetap untung ya harapannya. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai saja pembahasannya. Baik, hal pertama yang didiskusikan yaitu kita akan belajar basic, belajar untuk menentukan atau menghitung harga jual produk kita. Mengapa hal ini menjadi penting? Menentukan harga jual yang tepat sangat penting supaya kita tidak rugi dalam menjual produk kita. Jangan sampai kita ngasal aja dalam menentukan harga, bisa-bisa bukannya untung malah buntung. Kita harus bisa menghitung HPP dari produk yang akan kita jual. Ya bahasa simpelnya sih kita harus bisa menghitung seberapa besar uang yang kita keluarkan untuk membeli bahan baku pada produk kita. Jika harga bahan baku sudah ketemu, kita jadi lebih mudah ingin menentukan keuntungan ataupun menentukan harga jual produk kita. Oke, coba kita simulasikan ya untuk menghitung HPP ini. Biar lebih paham konsepnya, kita contohkan untuk menghitung HPP es coklat katakanlah. Hitungan simpelnya kurang lebih seperti ini ya. Ingat, harga yang tertera ini tidak paten ya. Yang perlu dipahami adalah konsep cara menghitungnya. Saya contohkan di sini ada powder atau bubuk coklat. Powdernya kita pakai bubuk sasetan pop ice ya. Saya cantumin harga di sini Rp2.000. Tentu harga ini bisa fleksibel lagi ya untuk masing-masing daerah tidak sama. Dan apalagi jika kita beli dalam jumlah yang banyak atau grosir, maka kita juga akan mendapatkan harga yang jauh lebih murah lagi. Ingat, yang terpenting adalah konsep cara menghitungnya ya. Untuk masalah harga ini bisa fleksibel sesuai dengan daerah masing-masing ya. Oke, next untuk susu kental manis atau SKM, di sini saya cantumin harga 1.200. Lalu pertanyaannya, 1.200 itu dapat dari mana, Bang? Oke, penjelasannya ada di sampingnya ini. Seumpama harga susu kental manis per 500 ml atau setengah liternya adalah 12.000. Ingat ya, per 500 ml itu 12.000. Lalu dalam minuman kita pakai susu kental manisnya adalah 10 ml. Maka perhitungannya adalah 10 ml atau SKM yang kita gunakan per total dari satu kemasan itu yaitu 500 ml dikali dengan harga SKM itu sendiri yaitu 12.000, yang hasilnya ketemu Rp1.200. Nah, itulah cara menentukan harga susu kental manis yang ketemu harga 1.200 itu tadi. Paham ya sampai di sini? Rumus ini bisa kalian gunain dalam menghitung apapun. Bisa menghitung habisnya gula, habisnya tepung, habisnya bumbu dapur, dan lain sebagainya. Oke, lanjut untuk es batu, cup gelas, air. Ini saya cantumin harga global Rp750. Ini juga fleksibel ya, sesuai dengan cup yang kalian pakai itu seperti apa, lalu es batu yang kalian gunakan seperti apa. Ini harganya bisa fleksibel sesuai dengan kebutuhan kalian. Jika dikalkulasi, maka HPP atau bahan baku yang kita keluarkan yaitu sebesar Rp3.950. Hal ini juga bisa berkembang jika penutup cup gelas kalian menggunakan cup sealer, yang artinya kalian juga memerlukan listrik. Yang pada intinya sebetulnya pada bagian ini kalian harus bisa mereng-reng kebutuhan pokok apa saja yang kalian keluarkan untuk satu produk kalian, begitu ya. Jika sudah menemukan HPP, tinggal kalian tentuin saja kalian mau mengambil untung berapa atau menentukan harga jual berapa. Tips selanjutnya untuk menentukan harga jual adalah kalian juga harus mempertimbangkan kompetitor kalian atau harga pasar di wilayah kalian. Maksudnya begini, jadi jangan ngasal langsung nembak harga. Semisal nih, es coklat tadi kalian jual dengan harga Rp20.000 katakanlah. Jadi jangan asal langsung nembak Rp20.000 seperti itu.
Padahal kompetitor atau pasaran es coklat di wilayah kalian itu hanya sebesar 12.500. Jadi kalian juga harus memperhitungkan hal seperti itu agar kalian bisa mendapatkan konsumen. Selain masalah kompetitor, hal yang perlu kalian pertimbangkan juga adalah rasa atau kualitas produk. Semisal begini, Bang, jika harga saya samakan atau saya ambil di bawah kompetitor, maka saya tidak dapat untung karena saya memakai bahan-bahan yang premium misalnya. Nah, jika ada kasus yang seperti ini, hal yang bisa kalian lakukan adalah kalian bikin produk kalian itu terlihat unik. Jadi bukan hanya lebih baik ya, ingat, tetapi juga harus unik atau sedikit beda dengan produk-produk kompetitor kalian. Dengan begitu, kalian bisa memainkan harga sesuai dengan HPP kalian. Jadi kalian menjual rasa atau kualitas ya. Jadi begitu ya hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan harga jual produk kalian. Sampai di sini sudah paham ya konsep cara menghitungnya? Oke, setelah kita belajar mengenai cara menghitung HPP atau menentukan harga jual produk kita, selanjutnya kita akan belajar cara menghitung atau menentukan harga yang kita cantumkan di online. Tetapi sebelum kita lanjut ke bagian itu, tidak ada salahnya jika kalian bantu support channel ini, yaitu dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, kita lanjut ya untuk berdiskusi mengenai cara mencantumkan harga di online, yaitu di Gojek. Yang sering jadi polemik atau kebingungan dalam mencantumin harga di online adalah adanya sharing profit yang dibebankan ke kita atau ke para penjual. Belum lagi jika ngomongin di aplikasi GoFood, berbeda dengan aplikasi Grab atau Shopee yang hanya mengenakan sharing profit sebesar 20%, GoFood mengenakan tarif sharing profit sebesar 20% plus Rp1.000. Wah, lalu bagaimana ya cara menghitungnya? Oke, langsung kita praktekin ya. Semisal harga offline kita es coklat tadi katakanlah kita cantumkan 10.000 untuk lebih mudah menghitungnya ya. Untuk menaikkan harga sharing profit 20%, ingat rumus yang pernah saya share pada video yang sebelumnya, yaitu jika kalian lupa, kurang lebih rumusnya seperti ini. Harga offline ditambah dengan 25% dari harga offline. Jika ada pertanyaan, kenapa harus ditambah 25% Bang? Kan sharing profitnya hanya 20%. Jawabannya begini nih. Jika kalian tambahkan 20%, maka hasil uang yang kalian terima pasti berbeda dengan harga offline kalian. Jadi rumus di atas itu adalah sudah dicoba dan hasilnya sudah benar ya atau sudah pas. Jadi perhitungannya jika dimasukkan ke rumus kurang lebih seperti ini. 10.000 ditambah 25% dari 10.000 yang hasilnya yaitu 12.500. Pertanyaan selanjutnya, kan sharing profitnya 20% plus 1.000 Bang. Lalu 1.000-nya bagaimana ya? Apakah 12.500 itu langsung saja ditambahkan Rp1.000 atau bagaimana? Nah, perihal masalah ini sebenarnya ada beberapa pendapat dan pandangan dari masing-masing orang atau dari masing-masing kreator. Ada yang langsung menambahkan Rp1.000 dan lain sebagainya. Tapi yang perlu dipahami adalah sharing profit 20% plus 1.000 itu adalah per transaksi ya, bukan per produk atau per menu. Jadi tambahan potongan Rp1.000 ini adalah per transaksi, bukan per menu atau per produk kalian. Jadi semisal kalian mendapatkan order itu per transaksi itu ada 2 menu atau 2 produk katakanlah, atau 3 produk katakanlah, maka Rp1.000 itu ya dibagi atau digotong 3 menu itu tadi. Jadi jika dihitung-hitung sebenarnya jumlahnya pun tidak terlalu besar jika per transaksi makin banyak lagi menu yang dipesan. Jadi ada juga pandangan bahwa ya sudahlah, ikhlasin saja, anggap aja itu sedekah, toh nominalnya juga tidak terlalu besar. Ada juga yang berpendapat seperti itu ya. Kalau pengalaman saya pribadi, saya tidak menambahkan langsung Rp1.000 di setiap menu saya, karena saya sudah mengevaluasi penjualan saya. Customer saya membeli per transaksi itu minimal 2 menu dan rata-rata sekitar 3 menu lah. Selanjutnya untuk menyikapi tambahan 1.000 ini, yang saya lakukan adalah karena saya sudah tahu rata-rata jumlah menu per transaksi, maka tinggal saya bagi saja Rp1.000 tadi dengan rata-rata menu per transaksi tadi, yaitu 3 menu. Yang hasil akhirnya rata-rata semua menu saya setelah penambahan menggunakan rumus tadi, lalu hasilnya akan saya tambahkan Rp300, begitu ya. Sekali lagi untuk menyikapi tambahan Rp1.000 ini kalian tidak usah terlalu ambil pusing. Kalian bisa tentukan saja langsung ditambah Rp1.000 atau kalian ikhlasin saja juga bisa karena toh nominalnya juga tidak terlalu besar. Apalagi jika resto kalian sudah berjalan, kalian juga bisa mengevaluasi atau melihat rata-rata
per transaksi kalian itu berapa menu sih yang diorder oleh customer. Dari situ kalian juga bisa menentukan mau menambahkan harga atau tidak, atau menambahkan harga berapa. Jadi bisa kalian tentukan di situ. Atau kalian bisa tambahkan sesuai dengan kebutuhan kalian. Begitu ya. Oke, semoga video ini bisa membantu ya. Mungkin cukup sampai di sini ya pembahasan kita kali ini. Jika memang ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan lagi, bisa kalian tuliskan di kolom komentar ya. Dan kalian juga bisa request kira-kira topik apa selanjutnya yang bisa dibuat untuk bahan diskusi bareng-bareng lagi. Jika dirasa video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk support terus channel tutorialan dengan cara subscribe dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya ya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.